Ya, Sudah, Mbak. baiklah, saya akan mempresentasikan isi dari video yang akan saya buat nantinya, yaitu semangat dan berprestasi dengan gizi yang tercukupi dengan tema pemberian makanan tambahan pada anak sekolah atau PMKAS. Apa itu pemberian makanan tambahan pada anak sekolah? Yaitu makanan tambahan merupakan makanan yang bergizi sebagai tambahan selain makanan utama untuk memenuhi kebutuhan gizi. Pemberian makanan tambahan anak sekolah adalah perbaikan asupan gizi peserta didik di jenjang TK, SD, dan MIN. Program ini berguna untuk mengenalkan anak-anak dengan makanan yang sehat dan bergizi. Tujuan dari pemberian makanan gizi pada anak sekolah yaitu untuk memperbaiki asupan gizi agar terhindar dari malnutrisi dan gizi buruk lainnya. Kemudian memperbaiki kehadiran dan minat belajar anak sekolah, kemudian perilaku kebiasaan makan yang sehat, dan kemudian mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, dan juga meningkatkan kesukaan akan makanan daerah yang bergizi, dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu contohnya masyarakat bisa berpartisipasi sebagai pengolahan makanan untuk diberikan kepada anak sekolah. Kemudian adapun syarat pemberian makanan tambahan yaitu meliputi bahan makanan diutamakan berbasis makanan lokal. Kemudian memberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah umur 7-9 tahun dengan kandungan energi sebesar 1.650 kilokalori per hari per anak per hari, protein yaitu sebesar 40 gram. Kemudian merupakan tambahan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Lalu diutamakan berupa sumber hewani maupun nabati, dan serta sumber vitamin mineral dari sayur dan buah dari makanan lokal. Diberikan berkala biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tergantung dari program yang diberikan. Kemudian yang terakhir, pemberian makanan bisa berupa seperti bubur kacang hijau, bubur ayam, dan lain-lain. Bahan pangan lokal untuk pemberian makanan tambahan anak sekolah itu dari karbohidrat seperti beras, ubi, singkong, jagung, kentang, protein hewani, telur, daging, ayam, daging sapi atau kerbau, atau ikan, hati sapi atau ayam. Kemudian dari protein ada protein nabati, ada tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, kedelai. Dari sayur dan buah, labu kuning, labu siam, kol, bayam, jeruk manis, pepaya, dan pisang. Adapun contoh menu pemberian makanan tambahan pada anak sekolah yaitu bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, ada puding kacang merah, telur rebus, tempe goreng, dan yang terakhir susu. Sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasinya. Bagaimana, apakah dari teman-teman ada masukan atau ada kritik untuk materi yang akan Mbak Yuli sampaikan ke dalam video? Dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada Bapak. Saya kembalikan kepada Bapak Ali. Monggo Pak, dipersilakan. Enggak. Kalau begini enggak jalan itu diskusinya. Ya. Ini harus ditunjuk ini. Ya. Seharusnya kan jalan ini diskusinya. Ya silakan ya atau tidak peduli terhadap temannya ini. Saya izin bertanya, Pak. Nah, ini baru timbul toh. Ya silakan. Ya, Itu Caca itu malah ditutup itu. Iya toh. Untuk Mbak Yuli yang ingin saya tanyakan, apakah
apakah materi yang nanti dimasukkan ke dalam konten itu materi yang seperti disampaikan di PPT, ataukah nanti ada penambahan materi lagi, Mbak? Izin menjawab ya, Mbak Santi. Nantinya saya akan menambahkan penjelasannya yang lebih jelas lagi, Mbak. Membaca yang ada di PPT. Nanti pada saat saya saya rencananya membuat video animasi dan dubbingnya saya sendiri. Nanti saya akan menjelaskan lebih rinci lagi apa itu pemberian makanan terhadap anak sekolah. Berarti yang dijelaskan dalam PP itu masih blacklist-nya aja seperti itu ya, Mbak ya? Iya, Mbak Santi, belum terlalu lengkap. Makasih, Mbak Yuli. Sama, Mbak. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan Mbak Helvi. Ya, buat Mbak Yuli, ini kan tentang pemberian makanan pada anak sekolah. Apakah nanti akan ada ditampilkan contoh konkretnya, maksudnya salah satu contohnya misalnya bubur kacang hijaunya, apakah akan ditampilkan? Maaf, Mbak, suaranya nggak kedengeran. Sepertinya Mbak Helvi terkendala sinyal, soalnya macet ini bentar. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu sambil menunggu Mbak Helvi mencoba join lagi. Kalau begitu Mbak Yuli, saya izin bertanya ya. Kan kemarin sudah disampaikan dari kita membuat konten ini, kita harus berangkat dulu dari masalah. Nah, dari konten yang Mbak Yuli sampaikan ini, Mbak Yuli itu mengangkat masalah seperti apa sampai Mbak Yuli memberikan seperti contoh-contoh makanan dan segala macam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Bulan. Izin menjawab. Saya mendapatkan ide untuk mengambil pemberian makanan tambahan terhadap anak sekolah ini karena melihat sebenarnya, Mbak, tadi saya lupa untuk tadi saya kelewatan menjelaskannya bahwasanya pemberian makanan tambahan kepada anak sekolah ini kebanyakan dilakukan atau dilaksanakan programnya di pelosok daerah atau di daerah terpencil seperti itu. Di sana kan hanya berbasis makanan lokal ya, Mbak. Contohnya di daerah saya dari SD waktu saya SD sudah ada program pemberian makanan tambahan karena kami kan pelosok, Mbak. Jadi di sana banyak seperti teman-teman saya ataupun sampai sekarang anak-anak sekolah dasar itu ada yang tidak sarapan pagi, ada yang sarapan tapi gizinya tidak terpenuhi, hanya mengkonsumsi nasi dan garam terkadang hanya mengkonsumsi nasi. Jadi menyebabkan anak itu lemas, lesu, seperti kekurangan gizi bisa disebutkan. Jadi dengan adanya pemberian makanan tambahan bisa meningkatkan prestasi anak dan semangat anak gitu. Dan penambahan gizi gitu, Mbak. Jadi itu kan suatu masalah juga. Jadi saya mengangkat masalah itu. Terima kasih, Mbak. Ya, baik, terima kasih Mbak Yuli. Ini sudah ada Mbak Helvi. Mbak Helvi, silakan dilanjutkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Ya, jadi pertanyaan tadi saya ulang lagi, soalnya saya terlempar tadi dari Nisum. Jadi pertanyaan saya kan dibahas tentang pemberian makanan pada anak usia sekolah. Apakah nanti Mbak Yuli akan menampilkan salah satu jenis makanan yang akan diberikan kepada jenis pemberian makanan yang bisa diberikan kepada anak sekolah? Kalau boleh secara yang lokal dari daerahnya Mbak Yuli mungkin bisa ditampilkan dalam video. Terima kasih, demikian pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Mbak Elvi. Silakan Mbak Yuli, ada tanggapan dari Mbak Helvi. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Helpi. Mungkin saya hanya menampilkan contoh makanannya saja Mbak, seperti bubur kacang hijau atau susu. Biasanya di sini diberikan seperti susu kerbau Mbak, karena di sini mayoritas lebih banyak menternak kerbau begitu. Tapi mungkin nanti tidak, kan saya membuat video animasi. Jadi mungkin hanya gambarnya saja Mbak yang akan saya tampilkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yuli untuk jawabannya. Berarti akan ditampilkan salah satu contohnya melalui gambar ya, Mbak? Iya, Mbak Helvi. Oke, terima kasih, Mbak. Baik, mungkin dari teman-teman lain ada tambahan saran atau ada yang masih ingin bertanya terkait materi dari Mbak Yuli, dipersilahkan. Sepertinya sudah tidak ada ya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Bapak Ali. Silahkan Bapak Ali. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh teman Anda ya, sehingganya bisa diskusi bisa berjalan baik ini ya. Yang perlu ya secara umum aja ya. Jadi kita kan menyampaikan sesuatu ya lewat video gitu ya. Jadi yang pertama itu harus menarik gitu loh ya. Menarik gambarnya, menarik tulisannya ya, menarik kontennya ya. Saya kan nggak bisa mengomentari gambarnya, tidak bisa mengomentari animasinya ini. Saya hanya mengomentari pada kontennya ini atau isinya ini. Jadi ya seperti Anda membuat proposal ya atau membuat ya artikel review lah itu ya. Itu kan dimulai dari masalah ya ini. Dimulai dari masalah. Masalahnya apa sih gitu loh ya. Kok bisa ada PMTAS gitu loh ya. PMTAS itu untuk menyelesaikan masalah apa gitu loh. Ya, ini yang tadi ditanyakan Mbak Ulan tadi ya. Nih. Jadi kontennya itu yang pertama PMT kan ada banyak sekali kan ya. Ada PMT pemulihan ya toh, ada PMT ibu hamil, ada PMT anak sekolah. Nah, khusus untuk PMT anak sekolah itu apa kontennya ya, masalahnya apa sehingga timbul program ya PMT pemberian makanan tambahan anak sekolah ini ya. Ini tujuannya apa tadi ini, jadi kan itu dari itu berangkat dari masalah. Jadi orang yang mendengarkan, oh jadi memang PMTAS itu memang perlu gitu loh. Program ini memang harus diadakan. Karena ada masalah ini ya itu. Itu tuh yang pertama. Ya, yang kedua, tolong tidak seperti textbook ya. Anda mau ya memindahkan dari apa itu buku kader apa buku apa ya toh ini ke PPT itu ya. Ini Anda kan diberi ilmu kan gitu loh ya.
Jadi orang itu mendengarkan ya atau melihat itu tertarik gitu loh. Kalau dari kontennya ya harus dilengkapi dengan apa? Kalau Anda seorang saintis ya dengan hasil-hasil penelitian itu. Kenapa toh itu kok bisa meningkatkan prestasi belajar dengan PMTAS? Iya toh? Kenapa? Nah, itu kan harus ada dicari. Iya toh? Jadi tolong seperti kemarin fokuskan 1-2 topik ya, tapi ya mendalam gitu loh. Jadi orang tuh mendengarkan itu ya. Jangan ya kemana-mana terus fokusnya tidak ini. PMTAS itu mau difokuskan kemana? Ini ya itu. Nih, kenapa harus makanan lokal? Ya toh ini. Nah, itu kan harus dijelaskan itu ya, dikuatkan dengan hasil-hasil penelitian. Itu ya, bagaimana cara membuatnya ya. Anak sekolah nggak ngerti itu. Anak sekolah itu SD, SMP, SMA ya. Yang mana yang dibidik itu loh. Berarti teks segmennya ya. Kalau anak SD berarti nanti beda kalau kontennya kalau itu anak SMA. Ya toh. Kalau anak SD kan ya harus apa? Tingkat pengetahuan harus disamakan dengan tingkat SD. Jadi memang ini harus kalau memang ini harus dimulai dari suatu penelitian ya. Ini penelitian kualitatif namanya ya. Ini melihat kontennya. Itu baru nanti setelah Anda mendapatkan informasi ya melalui FGD itu. Jadi langkahnya memang begitu kalau Anda penelitian beneran ya. Jadi mendapatkan konten ini harus dari hasil penelitian. Ya, karena Anda tidak melakukan penelitian, Anda adalah artikel review atau melihat hasil-hasil penelitian, melihat ini apa studi pustaka lah. Ini ya, baru nanti dibuat kontennya. Ya, ini focus group discussion kalau itu penelitian ya. Baru nanti dibuat di format ya toh yang bagus ya toh, baru nanti disajikan. Baru nanti tahap kedua adalah intervensi dari ya ini. Saya dulu ikut penelitian hampir berapa itu, membuat kontennya itu hampir 2-3 tahun itu dulu ya. Mendapatkan apa kata-kata diare ya, yang kalau di orang Jepara, ini ada orang Jepara enggak ya? Enggak ada ya? Ada Pak, saya. Orang Jepara itu dulu tuh tahun berapa? Tahun 83 itu tuh diare nggak ngerti tuh. Ya, kata-kata diare itu nggak ngerti orang Jepara itu dulu. Ngertinya tuh ngebros itu. Ya, bukan diare. Ya, mendapatkan kata-kata ngebros itu ya itu tuh 2 tahun sendiri tuh ya. Ini jadi dulu pada waktu wawancara itu nggak ngerti diare itu makanan apa gitu loh, malah makanan itu diare ya. Ini jadi jangan miskomunikasi lah, ini kan berdasarkan penelitian ya toh. Karena di Anda itu tidak melakukan itu, ya studi pustaka ya. Itu. Makanya orang-orang yang membuat film itu ya, itu tidak membuat film begitu saja, malah umpamanya film-film tentang
sejarah perjuangan, ya seorang pahlawan itu harus dia studi kualitatif dulu di sana, ya ini terjun, in-depth interview, FGD dan lain sebagainya itu. Ini ya, nah ini tidak dilakukan, makanya ya Anda lihat dari kontennya ya. Jangan hanya satu literatur, ya literaturnya mungkin perlu ditinjau kembali atau bukan saya itu menyalahkan gitu loh, tapi mari kita sama-sama membuat konten, membuat video yang bagus gitu loh ya. Dari sisi gambarnya bagus, animasinya bagus, dari kalimatnya bagus ya toh, dari isinya bagus ini ya. Ini ya. Jadi nanti ini bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban Anda sebagai seorang mahasiswa yang harus lulus pada mata kuliah ini. Ya, tapi ini adalah kebanggaan Anda loh. Ini loh saya punya karya yang bisa dibanggakan gitu loh ya. Makanya dari awal saya sudah wanti-wanti Anda, coba Anda ya studi pustaka dulu, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal yang dicari gitu ya. Itu hampir sama ini ya, hampir sama dengan penelitian ya. Nih, cuma artikel review aja gitu loh. Ini ya, lah itu nanti diwujudkan dalam bentuk apa video ya, monggo itu ya kalimatnya ini dicermati benar ya. Coba Anda tanya itu kalau membuat suatu apa film yang bagus itu kan tidak asal-asalan itu ya. Satu film itu biayanya gede sekali itu. Ya, ya ini Anda sutradari sendiri, Anda apa review jurnal sendiri dan semuanya sendiri semua. Ya, hanya nanti ya berkolaborasi dengan teman-teman IT atau teman yang lain ya yang punya keilmuan ya tentang apa pembuatan video itu yang harus disempurnakan itu. Tapi kontennya itu ada pada Anda. Itu ya. Ini jadi bukan asal-asalan gitu loh ya. Ini. Itu Mbak Ulan dari komentar saya ya. Ini jadi nanti diperbaiki ya. Ini tidak hanya tadi, jangan hanya menggugurkan suatu kewajiban ya, kewajiban Anda sebagai seorang mahasiswa yang harus menyelesaikan salah satu pembuatan video. Itu maksud saya gitu. Jadi sesuailah kalau saya itu membuat video begini, oh itu sesuai dengan apa kemampuan Anda untuk menuangkan ya ide-ide Anda berdasarkan literatur yang ada, hasil-hasil penelitian ya. Ini. Itu matur nuwun. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Ula. Baik, terima kasih Bapak Ali atas kritik dan sarannya yang sangat membangun. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentator berikutnya yaitu Mbak Santi. Untuk Mbak Santi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Teman-teman, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Mbak. Ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Ali Rosidi, SKM MSI, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait materi yang akan saya masukkan ke dalam konten video tugas masalah gizi masyarakat. Di sini untuk materinya yaitu mengenai tekanan darah tinggi. Perencanaan
perencanaan pembuatan konten video. Jadi untuk topik dan audiensnya di sini topiknya hubungan kejadian hipertensi dengan pola makan. Untuk audiens atau sasarannya masyarakat umum khususnya dewasa umur 18 tahun ke atas. Kemudian untuk menulis materi yang akan dibuat kemudian yang pertama itu saya menulis terlebih dahulu materi yang akan dibuat dalam konten video. Persiapan peralatan yang akan saya gunakan menggunakan kamera handphone dan mic supaya suaranya terdengar jelas dan jernih. Dalam bentuk videonya disampaikan berbentuk ceramah diikuti dengan gambar terkait materi dan tulisan. Dan aplikasi yang akan saya gunakan di sini aplikasi VN, yaitu aplikasi editor video. Untuk materinya yang pertama saya akan menjelaskan terkait pengertian hipertensi terlebih dahulu. Di sini menurut WHO, World Health Organization, mungkin nanti dalam video saya rubah menjadi organisasi kesehatan dunia, di mana hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Sedangkan tekanan darah normal adalah kurang dari 130/85 mmHg. Ini adalah batasan untuk usia dewasa di atas umur 18 tahun menurut Rianto 2014. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa hipertensi ini terjadi karena adanya peningkatan tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri, sehingga jantung memompa lebih kuat dan mengalirkan lebih banyak cairan dalam sirkulasi darah setiap detiknya. Setelah itu saya akan menjelaskan prevalensi kejadian hipertensi sebagai permasalahan dari hipertensi ini sendiri. Nah, menurut Kemenkes, berdasarkan data Riskesdas, kejadian hipertensi di Indonesia ini pada tahun 2013 sebesar 25,8%, kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 34,1%. Di mana diketahui bahwa prevalensi hipertensi tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,3%. Kemudian ini prevalensi hipertensi berdasarkan atau menurut provinsi tahun 2018. Angka kejadian hipertensi menurut provinsi tertinggi terjadi di Sulawesi Utara sebesar 13,2%, sedangkan di Indonesia sendiri sebesar 8,4%, dan terrendah terjadi di Papua sebesar 20%. Kemudian saya akan menjelaskan klasifikasi hipertensi, di mana tekanan darah itu klasifikasinya ada yang optimal, normal, tinggi, hipertensi ringan, sampai hipertensi sangat berat. Gejala hipertensi, secara umum penderita dengan hipertensi ringan sampai sedang akan merasakan beberapa gejala seperti sakit kepala disertai rasa berat pada tengkuk, penglihatan kabur, jantung berdebar, mual dan muntah, gelisah, telinga berdenging, muka memerah, rasa sakit di dada, serta dapat mengakibatkan penderitanya mengalami mimisan. Kemudian faktor-faktor penyebab hipertensi, di sini untuk faktor penyebab hipertensi itu dilihat dari dua faktor, ada yang dapat dikontrol dan tidak dikontrol. Nanti mungkin yang terkait gizi akan dijelaskan di faktor yang dapat dikontrol. Yang tidak dikontrol yaitu yang pertama usia, di mana seiring dengan bertambahnya umur, maka lambat laun terjadi peningkatan tekanan darah. Usia 40 tahun adalah tahap awal seseorang rentan terkena hipertensi. Kemudian dilihat dari segi geografis dan jenis kelamin. Untuk faktor yang dapat dikontrol terkait dengan gizi, yang pertama itu obesitas. Seseorang yang mengalami obesitas biasanya kadar lemak dalam pembuluh darahnya lebih tinggi dan akan menimbulkan plak aterosoma yang berasal dari lemak itu sendiri. Kemudian plak ini akan menempel pada dinding pembuluh darah sehingga mengakibatkan penyimpanan pembuluh darah yang dapat meningkatkan tekanan darah. Setelah menjelaskan mengenai obesitas, saya akan menjelaskan bagaimana memantau berat badan setiap hari ini melalui pengukuran IMT. Kemudian yang kedua, membatasi asupan garam. Natrium yang terkandung dalam garam merupakan salah satu penyebab utama kenaikan tekanan darah. Anjuran konsumsi natrium bagi penderita hipertensi adalah 2,4 gram atau 6 gram natrium klorida per hari, sedangkan anjuran secara umum batasan konsumsi garam itu 2 sendok makan per hari. Di sini saya jelaskan juga sudah ada penelitian yang membuktikannya yang dilakukan oleh Adrias Patricia N 2016 mengenai hubungan konsumsi makanan dengan kejadian hipertensi pada lansia. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi makanan asin dengan kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Ranomut, Kota Manado. Lanjut, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini dapat mengontrol tekanan darah atau hipertensi dan mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Aktivitas fisik sedang yang dapat dilakukan yaitu berjalan cepat, bersepeda, dan berkebun selama 60 menit per minggu untuk dapat menurunkan tekanan darah sebesar 4-9 mmHg.
Hubungan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi ini juga telah diteliti oleh Karim Nur Afni dan kawan-kawan 2018, di mana hasilnya ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan derajat hipertensi pada pasien rawat jalan di wilayah kerja Puskesmas Tagulandang. Yang keempat, konsumsi alkohol dan kafein berlebih, di mana alkohol ini dapat meningkatkan kadar kolesterol, volume sel darah merah, dan kekentalan darah yang mengakibatkan peningkatan tekanan pembuluh darah. Kemudian kafein juga dapat mempercepat kerja jantung sehingga aliran darah lebih banyak dan tekanan darah menjadi tinggi. Saya juga akan menjelaskan untuk menghindari makanan berlemak, kemudian makanan olahan. Selain itu, di sini juga akan dijelaskan mengenai faktor asupan makanan. Di sini berdasarkan penelitian dari Lidiawati dan Apoina 2014 menunjukkan asupan lemak jenuh memiliki hubungan yang bermakna dan merupakan faktor risiko hipertensi pada wanita menopause. Asam lemak jenuh yang berlebih dapat menyebabkan terjadinya dislipidemia yang merupakan faktor aterosklerosis yang dapat memicunya hipertensi. Kemudian kadar kolesterol, tumpukan kolesterol akan menyebabkan saluran arteri mengalami proses pengerasan, penyempitan, kehilangan kelenturan, dan kaku, sehingga sel otot arteri mengalami penurunan fungsi. Kemudian untuk karbohidrat sendiri juga dapat memicu jika dikonsumsi secara berlebih dan energi yang dikeluarkan lebih sedikit, dapat menyebabkan obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat berisiko meningkatkan prevalensi penyakit kardiovaskuler, termasuk penyakit hipertensi. Dan saya akan menjelaskan makanan yang dianjurkan untuk hipertensi, bahan makanan dan minuman dari sumber karbohidrat, contohnya beras, kentang, singkong, dan sebagainya. Kemudian yang tidak dianjurkan itu yang diolah dengan menggunakan garam dapur atau soda kue. Untuk sumber protein hewani yang dianjurkan daging tanpa lemak dan ikan maksimal 100 gram sehari, untuk telur maksimal 1 butir sehari, dan susu rendah lemak. Yang tidak dianjurkan otak, lidah, dan jeruan lainnya, kemudian seperti daging asap, sosis, bakso, dendeng, dan sebagainya. Untuk sumber protein nabati yang disarankan kacang-kacangan dan hasilnya yang diolah tanpa garam dapur, yang tidak disarankan yang diolah tanpa garam dapur, yang disarankan, yang tidak disarankan ini yang diolah dengan garam dapur. Untuk sumber lemaknya, yang disarankan minyak goreng tidak berlebihan, margarin dan mentega tanpa garam, yang dianjurkan margarin dan mentega biasa. Untuk sayuran, semua sayuran segar terutama yang mengandung kalium tinggi. Kemudian yang tidak disarankan sayuran yang dimasak dan diawetkan dengan garam dapur. Untuk buah, semua buah segar terutama yang mengandung kalium tinggi seperti pisang, alpukat, apel merah, pepaya, ini merupakan contoh buah-buahan yang mengandung tinggi kalium yang bagus untuk tekanan darah. Kemudian yang tidak dianjurkan buah yang diawetkan dengan garam dapur dan ikatan natrium lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan komplikasi hipertensi, di mana beberapa komplikasi yang terjadi secara umum dapat mengatur pada organ jantung, menyebabkan meningkatnya kerja jantung sehingga terjadi penebalan otot jantung kiri. Keadaan ini dapat memperkecil rongga jantung untuk memompa sehingga energi yang dibutuhkan jantung untuk memompa darah semakin besar. Ini mengakibatkan kurangnya oksigen dari jantung sehingga menimbulkan nyeri. Kemudian komplikasi yang kedua, sistem saraf, di mana hipertensi ini mengakibatkan terganggunya sistem saraf retina, mata bagian dalam, dan sistem saraf pusat atau otot. Saat terjadi hipertensi, pembuluh darah tipis yang terdapat dalam retina akan melebar dan dapat pecah sehingga menyebabkan gangguan penglihatan. Kemudian untuk sistem ginjal dapat mengalami kerusakan akibat hipertensi dikarenakan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah ginjal. Kemudian dapat menyebabkan stroke. Hal ini terjadi karena kurangnya suplai oksigen atau darah ke otak akibat adanya penyempitan dan penyumbatan di pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah karena tekanan darah tinggi. Untuk pengobatan hipertensi saya juga akan menjelaskan selain terkait dengan gizi, di mana di sini obat yang dianjurkan golongan diuretik. Saya akan menjelaskan cara pencegahan hipertensi. Yuk cegah hipertensi dari usia muda. Yang pertama dengan olahraga atau meningkatkan aktivitas fisik, kemudian mengatur pola makan, mengukur kelayakan berat badan atau IMT, kurangi makanan manis, berlemak dan berminyak, minum sebelum makan, kemudian terapkan gizi seimbang melalui isi piringku. Baiklah teman-teman, sekian presentasi mengenai materi yang akan saya masukkan di dalam konten video.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Santi untuk presentasinya. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada pertanyaan atau kritik atau saran untuk materi yang sudah Mbak Yuli sampaikan? Dipersilahkan. Ini Mbak Caca dulu apa Mbak Jihan? Mbak Caca scan juga. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya sama Mbak Santi, ini untuk apa sasarannya ini lebih mengarah ke siapa ya Mbak? Apakah orang awam atau orang-orang yang sudah cukup teredukasi? Oke, kalau menurut saya Mbak, materi ini nanti lebih tepatnya saya sasarkan kepada masyarakat umum Mbak, karena kan di sini semakin majunya juga zaman, banyak sekali makanan cepat saji, minuman cepat saji, mungkin lebih cocok di sini untuk masyarakat awam yang belum mengetahui ternyata dari pola makan itu hipertensi bisa terjadi, seperti itu Mbak Caca. Lebih ke masyarakat awam Mbak. Oh iya, baik. Ini kan tadi saya juga bacanya ini materinya juga sudah lengkap ya. Mungkin kalau saran atau masukan dari saya, ini kan materinya tadi ya lengkap gitu ya Mbak ya. Maksudnya karena kita mungkin ini di bidang gizi, mungkin untuk penjelasan terkait komplikasinya bisa lebih disederhanakan, sedangkan untuk bagian pencegahannya seperti tadi tidak boleh makan makanan yang tinggi kolesterol dan lain-lain, itu mungkin bisa lebih diperdalam, Mbak. Rekomendasinya seperti apa? Kalau misalnya peningkatan aktivitas fisik itu peningkatan yang seperti apa? Kalau dari saya mungkin itu sih. Baik Mbak Caca, kasih atas sarannya. Berarti yang untuk komplikasi atau penyakit akibat hipertensinya dikurangi, kemudian untuk pencegahannya tadi yang dari 7 tahap pencegahan itu lebih dijelaskan secara detail seperti itu ya Mbak Caca? Iya, lebih diperdalam, iya. Gitu, Mbak. Tapi saya mau ingin menambahkan sedikit Mbak, kenapa di sini komplikasinya saya perlihatkan secara detail atau lebih banyak itu karena biasanya masyarakat itu tahu efeknya dulu, baru mau tahu pencegahannya gitu. Kalau misalkan efeknya nggak terlalu diketahui, oh ternyata hipertensi bisa menyebabkan ini, menyebabkan itu. Kalau mereka untuk efeknya sendiri nggak terlalu dipahami, untuk pencegahannya malas gitu Mbak. Yang setahu saya ya, kalau untuk sasaran masyarakat itu biasanya seperti itu. Sama seperti kita di pandemi seperti ini, karena tahu mungkin COVID ini mematikan, baru kita memenuhi protokol kesehatan. Tapi kalau misalkan nggak karena ada COVID, mungkin menggunakan masker aja ketika kita flu itu nggak diterapkan, seperti itu Mbak. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, mungkin maksudnya tetap dimasukin aja, tapi mekanismenya lebih mungkin di sedikit aja kan, karena ini kan kita maksudnya ranahnya lebih ke gizi, jadi mau nambahin aja buat yang pencegahan mungkin bisa diperdalam. Kalau sisanya kayaknya sudah lengkap sih Mbak, sudah bagus. Gitu. Terima kasih sarannya Mbak Caca. Sama-sama Mbak. Baik, terima kasih Mbak Caca. Untuk Mbak Jihan dipersilahkan. Istilah-istilah medisnya berarti ya Mbak Jihan. Baik Mbak Jihan. Saran yang sangat baik dari Mbak Jihan dan Mbak Caca. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan untuk materi dari Mbak Santi? Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Ali memberikan komentar
untuk terkait materi dari Mbak Santi kepada Bapak Ali dipersilahkan. Maaf Pak, masih di mute. Bisa di-share Mbak Santi itunya, PPT-nya. Boleh Pak, izin share ya Pak. Ya. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, dari judulnya dulu ya. Oke. Ya. Jadi orang itu melihat pertama kan judulnya ini. Judulnya menarik apa enggak itu. Ya. Dulu ada judul film yang apa dulu pernah saya ya. Hari ini ketinggalan kereta itu ada pernah ya itu. Tahun berapa itu ya? Mungkin ya belum. Ya. Ya intinya bahwa judul itu harus menarik ya, itu. Seperti Anda nanti membuat manuskrip atau artikel penelitian, ya artikel untuk disubmit di jurnal itu harus bombastis ya. Artinya orang itu akan tertarik, biarpun nanti lihat isinya ya, tapi setidak-tidaknya orang itu tertarik gitu loh. Ya, ini. Ya, tekanan darah tinggi itu menarik tidak? Ya, memang tadi saya cerita bahwa ini harus didasarkan dari riset atau penelitiannya. Nih, kata-kata tekanan darah tinggi itu menarik tidak ya? Jadi kalau saya cerita menjelaskan tentang penulisan artikel itu dihindari kata-kata hubungan, kata-kata pengaruh, kata-kata perbedaan itu karena apa itu judul yang formal gitu loh. Tapi kalau itu pada tesis disertasi itu boleh gitu ya. Tapi begitu Anda masuk ke pembuatan artikel yang mau disubmit di salah satu jurnal itu, salah satu kaidah yang perlu diperhatikan adalah judul yang menarik itu loh ya. Ini makanya itu seperti ini, judul yang menarik itu loh ya. Itu ya. Oke. Terus di bawahnya ya. Itu mungkin judulnya bisa, tapi ya nggak tahu ini tapi ya medeni itu kalau itu ya. Ya menakutkan. Ya, tekanan darah tinggi menyebabkan kematian. Nah, itu orang kan jadi, nah ini benar apa enggak itu? Ya ini, artinya orang itu memberikan warning atau apa ya, penekanan bahwa hati-hati dengan tekanan darah tinggi gitu atau hipertensi. Ini topiknya itu coba. Ini variabel terikatnya mana, variabel bebasnya mana, beda ini ya. Hubungan kejadian diare dengan pola makan. Kebalik-balik itu. Iya toh? Yang mempengaruhi hipertensi itu mempengaruhi pola makan, apa pola makan yang mempengaruhi hipertensi itu? Pola makan yang mempengaruhi Itu. Ya, berarti kan beda itu. Kebalik itu ya. Ya, ini. Ya, jadi itu ya. Ini jadi topiknya itu ya, tapi jangan sampai topik itu sama dengan judul nanti. Oke ya, itu. Jadi Anda sudah memulai, Mbak Santi sudah mulai dengan permasalahannya. Ya. Ini. Permasalahannya, terus kalau bisa yang bawah tadi ya
yang akibat-akibatnya ya tadi itu yang kedua itu ya dari permasalahannya ya coba ke bawah kan itu apa itu bawah faktor apa itu bukan ini faktor ini terus setelah pencegahan itu ini komplikasi itu ya ini ya itu dijelaskan ya sedikit aja karena ini kan Anda kan orang gizi ya tadi yang disampaikan Mbak Caca tadi ya ini jadi terhadap jantung itu gimana terhadap sistem saraf gimana terhadap sistem ginjal gimana sedikit aja dikuatkan dengan hasil penelitian bisa menyebabkan juga stroke itu ya ini juga cerita tentang hasil penelitian juga cerita tentang prevalensi ya orang hipertensi yang kena stroke itu berapa persen dan lain sebagainya sehingga orang itu lebih takut ya ini itu jadi hal-hal yang menarik kalau orang ketakutan itu kan menarik ya toh ini berarti kan Anda sudah membawa orang tersebut itu ketakutan dengan akibat hipertensi. Nah, baru pencegahan. Ya. Nah, tadi seperti Mbak Caca, pencegahannya itu ini yang perlu dikuatkan karena Anda seorang ahli gizi yang kemarin juga itu ya. Kemarin saya nggak sempat membahas tentang harus konsultasi gizi kok konsultasi ke dokter kemarin siapa ya saya lupa itu konsultasinya kok malah ke apa jenenge ke dokter ya ini konsultasinya ke ahli gizi salah satunya ya. Olahraga ini kan juga harus Anda kuatkan dengan hasil penelitian tapi ya sedikit aja yang banyak dibahas adalah yang berkaitan dengan ya Anda sendiri ya keilmuan Anda sendiri itu ya dari di sisi itu Anda jadi konten ini ya video ini bisa membedakan ini loh dari sisi gizi yang saya banyak membahas gizi ya itu bisa cerita tentang yang lain yang kaitannya dengan apa hipertensi tapi hanya sekilas aja gitu loh ya yang Anda yang banyak membahas tentang gizi yang tadi yang Mbak Caca jelaskan tadi itu ya itu Mbak jadi intinya bahwa Anda mau mengedukasi ya orang-orang yang berpotensi hipertensi ya ini sekarang kan banyak sekali itu ya ini ya jadi prevalensinya semakin lama semakin meningkat ya atau juga akibat dari hipertensi itu bagaimana sehingga dia itu ya setidak-tidaknya tidak menganggap remeh ya penyakit ini ya kalau penyakit ini di maintenance dengan bagus ya dengan pola makanannya bagus itu bisa menekan angka stroke ya angka kematian itu lah disitulah ya seorang ahli gizi ya hadir di dalamnya dalam hal pencegahan itu ya Mbak Santi ya dengan Anda membuat konten ini gitu loh itu ya oke ya terima kasih nanti dilanjutkan nah, itu kan ya namanya sebelum Anda kan nanti diperbaiki kan bagus nanti ya jadi inilah kemampuan Anda menyajikan ya dalam bentuk video yang bisa Anda banggakan ini loh. Itu oke. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Ya, itu Mbak Ulan. Silakan bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Ali. Untuk presentator selanjutnya yaitu Mbak Helvi. Untuk Mbak Helvi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Mohon bantuannya Mbak Jihan untuk share screen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya akan presentasikan rencana pembuatan video edukasi dengan masalah gizi yang diangkat, yaitu anemia pada remaja putri dan ditanggulangi dengan tablet tambah darah. Sasaran edukasinya yaitu pada remaja putri di SMP dan di SMA. Rencana durasinya kurang dari 5 menit. Kenapa mengambil waktu kurang dari 5 menit? Ini berdasarkan dari sepengalaman kami dalam di lapangan dalam mendistribusikan tablet tambah darah. Itu ada tantangan tersendiri, apalagi dalam hal menarik perhatian siswi-siswi di sekolah, di SMP dan di SMA. Jadi fokus mereka itu cepat sekali teralihkan, jadi rencananya akan dibuat video edukasi yang waktunya lebih singkat, tapi pesannya bisa didapatkan oleh siswa di SMP dan di SMA. Selanjutnya, jadi judul yang kami angkat yaitu Kamu Remaja Putri, Yuk Cegah Anemia dengan Tablet Tambah Darah. Next. Nah, jadi pada bagian awal akan dipaparkan lebih dahulu, yaitu hasil riset kesehatan dasar atau yang disingkat dengan Riskesdas tahun 2018, di mana 3-4 dari 10 remaja putri itu mengalami anemia. Angka ini jika dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2013 itu ada mengalami peningkatan. Kalau di Riskesdas 2013 itu 1 dari 5 atau sekitar 20%. Sedangkan di Riskesdas 2018 itu 3-4 atau 30-40 dari 10 remaja putri atau sekitar 30-40% yang mengalami anemia. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan tentang pengertian anemia itu apa. Jadi dikemas dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kami dapatkan ketika di sekolah ditanyakan oleh siswi. Jadi apa itu anemia? Anemia itu ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehingga tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen. Biasanya wajah terlihat pucat, mudah lelah, pusing, dan sakit kepala. Next. Dan mengapa remaja putri sering mengalami anemia? Itu karena remaja putri tumbuh dengan cepat, kemudian kurang asupan zat besi dan protein, kemudian remaja juga biasanya melakukan diet yang membatasi asupan zat besi, dan remaja putri itu sedang mengalami menstruasi. Next. Kemudian akan juga disampaikan mengapa kita harus menghindari anemia. Ini yang pertama karena mengganggu kesehatan, 2 karena akan mengurangi konsentrasi belajar, dan yang ketiga pertumbuhan badan tidak menjadi optimal. Selanjutnya, nah bagaimana agar tidak anemia? Yang pertama, sebagai ahli gizi, yang pertama dianjurkan tetap pada konsumsi makanan. Jadi dianjurkan untuk makanan bergizi seimbang atau gizi seimbang, terutama yang tinggi protein dan kaya zat besi. Kemudian cukup sayur dan buah. Kemudian untuk menanggulanginya di sini dibantu dengan meminum tablet tambah darah secara teratur 1 tablet per minggu. Kemudian minum air putih 8 gelas sehari dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Selanjutnya, bagaimana cara mengkonsumsi tablet tambah darah, yaitu 1 tablet per minggu, kemudian diminum dengan air putih. Tablet tambah darah tidak dikonsumsi dengan perut kosong, dan jika warna dari tablet tambah darah yang tadinya merah itu sudah berubah, sebaiknya tidak dikonsumsi lagi. Selanjutnya, nah, bagaimana mengatasi efek samping dari meminum tablet tambah darah? Jadi, siswi dianjurkan untuk tidak perlu khawatir bila ulu hati terasa perih dan tinja berwarna hitam. Kondisi ini akan berkurang jika tubuh sudah menyesuaikan. Next. Kemudian ini yang paling sering ditanyakan juga, apakah tablet tambah darah ini terasa pahit? Jadi kami langsung sampaikan bahwa rasanya tidak pahit, jadi tidak perlu takut minum obat. Selanjutnya, kemudian siapa saja yang mendapatkan tablet tambah darah? Jadi tablet tambah darah ini ya diperoleh oleh
untuk remaja putri yang berusia 12-18 tahun, baik yang belum pernah menstruasi dan yang sudah pernah menstruasi, sama-sama mendapatkan 1 tablet per minggu. Selanjutnya, jadi di mana remaja putri dapat memperoleh tablet tambah darah, ini yang biasa kami laksanakan itu di institusi pendidikan atau di SMP, di SMA, melalui UKS, kemudian bisa juga didapatkan melalui puskesmas terdekat, ataupun dapat diperoleh secara mandiri dari apotik. Semua materi ini yang saya sampaikan berdasarkan dari Juknis Penanggulangan Anemia pada wanita usia subur. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Demikian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Ada pertanyaan atau kritik atau saran terkait materi yang Mbak Helvi sampaikan, dipersilahkan. Baik, silahkan Mbak Najela. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Buat Mbak Helvi tadi presentasinya udah bagus banget. Tapi mungkin saya nambahin saran untuk ditambahin cara konsumsinya TTD. Biasanya kan ada anak yang belum tahu cara minumnya bagaimana, kemudian mungkin waktu minumnya itu apa. Iya, terima kasih masukannya Mbak Najela. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin memberikan saran atau kritik atau pertanyaan terkait materi dari Mbak Helvi? Dipersilahkan. Mbak, saya ingin bertanya. Baik. Saya ingin memberi saran kepada Mbak Helvi kalau Silahkan. nanti ditampilkan tablet tambah darahnya, itu yang mana aja gitu, Mbak. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk masukannya, Mbak Yuli. Terima kasih untuk masukannya. Ya, saya lupa menambahkan, tapi nanti saya tambahkan di dalam pembuatan video yang namanya tablet tambah darah itu yang bagaimana. Secara khusus ini biasanya juga dipertanyakan sama anak-anak di kelas 1 yang belum pernah, di kelas 1 SMP yang belum pernah mendapatkan tablet tambah darah, biasanya mereka agak bingung juga bentuknya yang seperti apa. Jadi nanti sekalian di gambar video saya tampilkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan Mbak Helvi saran? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Ali. Untuk Bapak Ali dipersilahkan. Oke, terima kasih ya. Ini memang baik gampang itu. Ya. Sukar-sukar sulit, sukar-sukar gampang ya. Itu untuk kepatuhan minum tablet tambah darah pada remaja. Itu. Ya sudah, ya. Banyak sekali. Banyak sekali yang terjadi bahwa anak-anak remaja ya SMP SMA itu tidak patuh ya. Artinya kepatuhan itu minum tablet tambah darah itu sangat besar ya ini. Ya, ini karena apa? Karena dia itu tablet tambah darahnya itu nek, bukan pahit. Lain ya, pahit sama nek gitu. Ya. Kalau nek itu mau muntah itu loh, itu namanya nek itu. Ya, kalau pahit itu beda itu. Ya. Ini. Makanya itu ada yang tablet tambah darah yang disalut itu ya. Disalut dengan
semacam gula itu merah itu kan ada ya, itu disalut itu ya. Ini jadi itu coba Anda cari hasil-hasil penelitian bagaimana mengatasi masalah ini gitu loh ya. Ini coba itu yang terjadi itu ya. Ya. Kita temukan bahwa anak-anak, ya bukan anak-anak remaja sih, ibu hamil juga begitu gitu. Ibu hamil itu sudah sukanya mau muntah, tapi ditambah itu kan juga mau muntah malah. Itu Mbak. Jadi ya diterima ya, diterima tapi tidak diminum gitu loh ya. Ini. Jadi di pendahuluan itu Mbak Helvi juga menjelaskan tentang selain prevalensi yang ada ya dari anemi Pak, anak-anak remaja dari tahun ke tahun itu ada peningkatan, juga tadi ya permasalahan yang ada itu dikemukakan. Jadi anak-anak itu tahu, oh ya itu juga permasalahan saya gitu loh. Ini kenapa anak itu kok tidak mau minum tablet tambah darah. Nah, nanti dibawa. Nah, akibatnya juga tadi ya, kalau anemi itu gimana, ya itu dijelaskan ya. Ini sehingga orang itu jadi sadar, oh saya itu kalau tidak minum obat, tidak minum tablet tambah darah itu jadinya begini gitu loh ya. Nah, pencegahan ini cari solusi-solusi dari hasil penelitian, ya toh. Bagaimana solusi ini menangani tadi ada NEK dan lain sebagainya itu. Ya, ini dia lupa ya toh. Itu kan kadang lupa, kadang artinya pada intinya dia tidak patuhlah terhadap itu. Nah, dengan ketidakpatuhan ini itu coba Mbak Helvi cari hasil-hasil penelitian itu yang nanti Anda terapkan. Oh, kalau Anda lupa itu coba dengan cara begini ya, itu kan. Nah, ini kan juga hasil penelitian orang lain yang bisa Anda terapkan untuk solusinya ini gitu loh. Jadi sekalian bahwa ada permasalahan di kalangan remaja, khususnya pada anemi ya, yang Mbak Helmi itu bisa menyelesaikan dengan satu video itu gitu loh. Kalau NEK itu harus begini loh Mbak gitu loh ya. Kalau Anda lupa itu harus begini gitu. Jadi kan enak itu. Oh, solusinya bisa itu. Itu Mbak ya. Ini jadi tetap aja tadi ya, karena itu menyangkut Mbak Helmi menyangkut tentang kepatuhan ya toh. Kepatuhan itu kan kalau remaja yang lali ya Pak, melupakan itu ya. Ya bukan seperti orang tua lupa beneran gitu loh. Kadang itu ya. Akan banyak ya. Makanya itu bagaimana solusinya itu. Jadi dicari permasalahannya aja gitu di slide-slide sebelumnya sehingga nanti bisa memberikan inspirasi pada remaja itu untuk bisa ini penting, berarti saya harus harus taat ya, patuh ya, disiplin untuk minum itu ya Mbak Hilvi ya. Baik Pak, terima kasih untuk masukannya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ali. Selanjutnya presentatornya Mbak Nesya. Untuk Mbak Nesya dipersilahkan. Mbak Ulan, saya izin share screen. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak
Bapak Ali dan teman-teman semua atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang perencanaan pembuatan video animasi saya yang berjudul yaitu defisiensi vitamin A. Jadi durasinya di sini yaitu sekitar 5-7 menit. Sasarannya yaitu masyarakat umum. Aplikasi yang digunakan mungkin nanti saya akan menggunakan VN, kemudian pengisi suaranya 1 orang yaitu saya sendiri, kemudian editornya juga 1 orang yaitu saya sendiri. Jadi adapun perencanaannya nanti di sini topik pada awal video saya akan melakukan opening yang berisikan narasi. Narasinya berupa identitas saya sebagai pembuat, kemudian ada judul yaitu defisiensi vitamin A, kemudian nanti akan diiringi oleh musik agak keras, kemudian ada tampilan animasi, kemudian juga ada teks, sedikit teks gitu. Kemudian adapun yang selanjutnya akan saya tampilkan informasi tentang defisiensi vitamin A di Indonesia itu sendiri. Nanti narator saya sendiri akan menjelaskan tentang keadaan defisiensi vitamin A yang ada di Indonesia sambil diiringi oleh musik yang lembut. Kemudian adegannya ada tayangan berita tentang vitamin A, durasinya yaitu sekitar 20 detik. Kemudian saya akan menampilkan angka kekurangan vitamin A di Indonesia dan di global. Adapun isi materinya ini menurut data dari WHO sebanyak 190 juta balita dan 19,1 juta ibu hamil di seluruh dunia mempunyai serum retinol bentuk aktif vitamin A di bawah 0,7 mikromol per liter. Defisiensi vitamin A yang terjadi pada anak-anak ini biasanya diakibatkan oleh kurangnya asupan saat masa kehamilan, menyusui, dan pada masa bayi. Selain anak-anak dan ibu hamil, bayi prematur, penderita cystic fibrosis, dan diare kronis juga lebih berisiko terhadap defisiensi vitamin A tersebut. Dan juga menurut WHO, sekitar 250 juta anak prasekolah mengalami defisiensi vitamin A, sedangkan jumlah anak dengan defisiensi vitamin A yang menjadi buta tiap tahunnya berkisar antara 250.000 hingga 500.000. Hal yang menakutkan dan perlu diwaspadai adalah separuh dari anak-anak tersebut meninggal dalam waktu 12 bulan setelah mengalami kebutaan. Tapi di Indonesia itu sendiri kita tidak lagi menjadi masalah yang besar atas kekurangan vitamin A karena sudah ada penanganannya yaitu berupa pemberian vitamin A pada bulan Februari dan Agustus ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian dari defisiensi vitamin A. Defisiensi vitamin A itu sendiri adalah salah satu masalah kesehatan yang paling sering terjadi. Penyebab utamanya adalah kekurangan kandungan vitamin A dalam makanan secara kronis sehingga gagal memenuhi kebutuhan fungsi tubuh normal seperti pertumbuhan jaringan, metabolisme normal, dan ketahanan terhadap infeksi. Kemudian penyebab defisiensi vitamin A, nanti vitamin A merupakan mikronutrien yang sangat penting untuk menjadi bagian dari asupan makanan. Tubuh manusia tidak memiliki kemampuan memproduksi sendiri vitamin A sehingga harus mengandalkan asupan dari luar. Makanan yang kaya akan vitamin A antara lain minyak hati ikan, telur, biji-bijian, daging, dan produk olahan susu. Vitamin A lebih diketahui fungsinya dalam penglihatan sebagai komponen yang penting dalam sel-sel penangkap cahaya pada retina. Oleh sebab itu, defisiensi vitamin A merupakan penyebab utama kebutaan di negara-negara berkembang. Penyebab defisiensi vitamin A tentunya karena tubuh kekurangan vitamin A. Selain dapat meningkatkan risiko kebutaan, kekurangannya vitamin A dapat mempengaruhi terhadap penurunan daya tahan tubuh sehingga anak lebih mudah terkena penyakit infeksi, misalnya campak, malaria, ataupun diare. Kemudian adapun gejalanya, ini ada mata kering, sulit melihat di malam hari, kulit kering, kuku pecah-pecah, luka pada mata, kebutaan, bintik putih di mata, gangguan pertumbuhan, dan adanya infeksi. Kemudian cara pencegahan dan diferensiasi vitamin A. Nah, di sini mungkin nanti akan saya lebih tekankan
tentang cara mencegah dari defisiensi vitamin A. Adapun rekomendasi pemberian vitamin A sebagai upaya pencegahan defisiensi vitamin A sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberian ASI eksklusif tentunya untuk 6 bulan pertama untuk mencegah terjadinya defisiensi vitamin A. Kemudian dosis vitamin A untuk ibu baru melahirkan harus ditingkatkan sampai 400.000 IU dan sebaliknya dibagi dalam 2 dosis. Kemudian usia di bawah 1 tahun harus mendapatkan dosis vitamin A sebanyak 100.000 IU setelah 6 bulan pertama kehidupan. Kemudian pada anak di atas 12 bulan, dosis tunggal vitamin A sebanyak 200 IU sebaiknya diberikan tiap 6 bulan. Jadi sejalan dengan program pemerintah kita, yaitu pemberian vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus, nanti akan lebih ditekankan di sini karena yang saya lihat di sini karena efek dari corona ini mungkin banyak terjadi penurunan terhadap konsumsi terhadap kehadiran atau didapatkannya vitamin A untuk anak. Jadi banyak ibu-ibu yang mungkin enggan untuk datang ke posyandu selama corona, jadi mengingatkan kembali agar mereka mengutamakan kepentingan agar mereka kembali lagi untuk bisa mendapatkan tablet vitamin A ini secara rutin dua kali dalam 1 tahun. Kemudian ini sumber dari vitamin A ada sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung atau sawi, buah yang kaya beta karoten seperti aprikot atau buah persik, sayuran berwarna terang seperti wortel, labu, ubi jalar, dan lain-lain. Kemudian nanti akan saya tampilkan juga AKG 2019 untuk mengetahui angka kebutuhan gizi vitamin A. Kemudian terakhir closing yaitu ucapan terima kasih. Kemudian ini yang mungkin akan saya tampilkan pada video animasi saya nantinya. AKG ini mungkin gambar yang akan digunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mbak Nesya untuk presentasinya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan kritik saran untuk materi yang disampaikan oleh Mbak Nesya? Dipersilahkan. Mbak, saya izin memberi saran sedikit pada Mbak Nesya. Silahkan Mbak Santi. Tadi dari yang saya dengar, kalau materi angka kecukupan gizinya atau angka kecukupan vitamin A-nya diletakkan di akhir materi ya Mbak? Iya. Ya, kalau saran saya mungkin lebih baiknya di awal atau di tengah gitu, supaya sebelumnya ini audiensnya udah tahu dulu angka kecukupannya sekian, berarti harus peningkatan kebutuhan vitamin A-nya itu lebih lagi seperti itu Mbak, tidak di akhir materi. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Mbak Santi atas sarannya. Nanti akan saya catat dan nanti akan saya aplikasikan di video animasi saya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman yang lain masih ada saran untuk Mbak Nesya, dipersilahkan. Baik, mungkin cukup. Selanjutnya kritik dan saran dari Bapak Ali. Untuk Bapak Ali dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Bulan. Mbak Nesya. Ya. Mbak Nesya
kekurangan vitamin A, KVA itu jadi masalah nggak di Indonesia, Mbak? Ya, jadi masalah, Pak. Cuman untuk saat ini tidak terlalu viral lagi gitu, Pak. Bisa ditampilkan itu Oh iya, Pak. datanya. Nah, itu tahun berapa itu, Mbak? Tahun berapa, Mbak? Itu yang WHO. Maaf sebelumnya, Pak. Saya tidak mengutip di tahunnya waktu itu, Pak. Terus di Indonesia? Di Indonesia, Itu tidak lagi menjadi masalah kesehatan. Terutama pada anak-anak. Kalau orang dewasa jadi masalah. Kalau bayi jadi masalah. kalau mungkin kalau untuk orang dewasa, Pak. Jadi masalah kalau orang dewasa. Ya, karena nggak ada program dari pemerintah untuk pemenuhan vitamin A-nya sendiri. Biasanya udah itu tergantung dari kesadaran masing-masingnya aja lagi. Jadi gini, Mbak, biarpun itu tidak menjadi masalah kesehatan, tapi apa gitu ya. Jadi orang mendengar tentang vitamin A, melihat tentang vitamin A, masalah-masalah vitamin A itu orang itu tertarik gitu loh. Ya, kalau ini sudah tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat lah, ngapain kok diberikan penyuluhan gitu loh. Ya, ini itu Mbak. Jadi orang itu tertarik kalau itu akan berisiko untuk menimpa dia. Itu ya, ini. Itu Mbak. Nih, jadi jangan sampai ini hanya dianggap angin lalu gitu loh. Oh, ini penting ini vitamin A, kekurangan vitamin A itu. Ya, akan berakibat begini. Biarpun itu masih sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat, tapi bla 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 loh. Ini loh ya, ini serum retinolnya masih gila itu. Ya, hasil-hasil penelitian menunjukkan ini. Itu Mbak. Ya, bagaimana ke depannya kalau dia kekurangan vitamin A? Lah itu kan perlu penjelasan. Jadi orang itu tertarik kalau dia akan berisiko untuk menimpa dia. Ini ya itu. Jadi di pendahuluan itu perlu Anda kuatkan itu bahwa ini loh masih penting itu ya untuk pencegahan vitamin A. Cari hasil-hasil penelitian di luar negeri gitu loh. Bagaimana kalau masih terjadi negara-negara yang masih terjadi kekurangan vitamin A. Itu nggih. Nah, selama ini gimana gitu loh ya hasil-hasil penelitiannya dengan program tadi ya. Ini pemberian vitamin A itu. Ya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun dan lain sebagainya. Ini gunanya untuk apa gitu ya? Ada ya bulan imunisasi ya ini. Itu Mbak, lah itu gunanya untuk apa? Ini. Kalau itu tidak dilaksanakan akan bagaimana? Itu kan. Ya orang itu kan dia harus diancam itu ya. Kalau Anda nggak ini ya jadinya begini Anda gitu loh ya. Jadi tahu mengedukasi masyarakat itu ya ditakut-takuti juga gitu loh ya, ada ancaman. Ya. Dulu seperti dulu zaman ibu saya itu KB itu nggak ngerti KB itu apa itu. Diancam itu
Kalau Anda lebih dari 2, tidak anak ketiga tidak jadi anak pemerintah itu, ya tidak bisa dibiayai lah, itu kan bingung, iya toh, itu kan ancaman itu, ya. Pegawai negeri tidak boleh punya istri atau suami lebih dari 1, itu kan juga ancaman itu, ya. Nah itu, biarpun itu dia tidak tahu, tapi kalau diancam ya itu, ya kalau menunggu sadar ya kapan sadarnya, itu lama sadarnya, ya. Teori perilaku kan pengetahuannya baru naik, nanti sikapnya ya, sikap positif atau negatif, baru nanti praktek, ya toh. Nih prakteknya baru dilaksanakan, itu pun memerlukan ya waktu yang lama gitu loh. Merubah watak seseorang, merubah perilaku seseorang itu tidak segampang membalikkan tangan, ya, atau langsung meloncat itu, ya. Tidak urusan tentang pengetahuan, tidak urusan tentang praktek sikap, tapi langsung dia prakteknya itu diancam itulah. Makanya itu dulu itu kenapa KB berhasil ya karena banyak ancaman itu. Ya, Bapak Ibu saya itu nggak ngerti KB itu, pokoknya anaknya tidak boleh dari 2, ya ini, ya ini, dan itu kan berat sekali itu kalau lebih dari 2 dan semua fasilitas yang ada di pegawai negeri tidak diberikan. Itu ancaman, ya. Ini makanya perlu itu ancaman karena tidak sadar-sadar. Kalau orang sadar ya enak gitu loh tanpa ancaman. Kalau seperti Anda itu ya tidak usah diuber-uber, ayo belajar, ini mau ujian belajar. Tapi ketika Anda masih SD, ya SD kelas 1, kelas 2 diuber-uber itu Anda karena tidak sadar. Itu baru S2 baru sadar, ya. Ini ya itu memerlukan waktu panjang kan gitu. Ya, Mbak. Jadi tolong ancaman-ancaman ya toh itu perlu juga sanksi sosial itu, ya. Itu juga harus dikemukakan di sini gitu loh, ya. Jadi vitamin A itu bukan masalah kesehatan masyarakat lagi gitu di Indonesia. Nah, tapi ada tapinya ini yang Anda harus jelaskan itu. Itu Mbak. Ancamannya bagaimana kalau kekurangan vitamin A dan lain sebagainya. Kaitkan dengan masa depan dia, ya. Itu Mbak ya, Mbak Nesia ya. Ini. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Tambah 1 lagi ya, soalnya nanti jam 3 saya ada acara lagi. Ya, nanti mungkin saya harus reschedule lagi untuk untuk membuat 1 pertemuan lagi, ya. Ini ya yang kaitannya dengan ini kan sudah habis ya, berarti saya harus tambah lagi 1 kan, saya masih punya utang lagi 1, tapi nggak apa-apa sih untuk aja lah untuk menyelesaikan ini. Oke, gitu. Siap ya. Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ali. Untuk presentator selanjutnya yaitu Mbak Nabila. Untuk Mbak Nabila dipersilahkan. Baik, Mbak Ulan, terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen ya Bapak. Ya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Belum, Mbak. Oh, sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Ali Rosidi SKM MSI dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan konsep yang akan saya buat untuk video yang
video yang akan saya buat dengan tema yaitu I am what I eat. Ini sasarannya adalah untuk para remaja. Ke dalam konsep ini saya akan memperkenalkan diri untuk pertama kali. Ini fotomu kalau tidak jilbaban ya, Mbak? Enggak, Pak. Itu foto idola, Pak. Oh, tak pikir fotomu kalau tidak jilbaban itu. Enggak, Bapak. Ini ya saya saya akan memperkenalkan diri. Di sini ada aku cerdas, aku sehat, aku adalah super generation. Kemudian di sini untuk sumber materi saya mengambil dari Riskesdas 2018, jurnal dan buku ajar gizi. Kemudian untuk editing video saya menggunakan Movavi Video, Medical Art, sama Page Art. Sasarannya adalah remaja, SMP, dan SMA. Waktu durasi video 5-7 menit. Kemudian di sini isi yang bakal saya sharing yaitu who am I, perkenalan diri. Jadi remaja itu mereka harus tahu tentang diri mereka sebelum mereka memasuki bagaimana sih mengetahui gizi itu. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan gizi? Kemudian yang ketiga, seberapa penting gizi untuk remaja? Yang keempat, masalah gizi terkait gizi remaja. Yang kelima, kebutuhan remaja. Yang keenam, aku adalah apa yang aku makan. Di sini remaja akan tahu bagaimana cara memilih makan yang baik. Kemudian saya juga akan memperkenalkan gizi seimbang. Kemudian juga mitos atau fakta mengenai gizi. Kemudian yang aku ingin kurus atau ideal sekarang kalau misalkan kita lihat di sosial media banyak sekali remaja yang mungkin overweight atau obesitas pengen kurus. Tapi kan dalam ilmu gizi kurus itu kan berarti dia termasuk masalah gizi. Dan di sini kita akan menjelaskan status gizi dan olahraga yang asyik untuk remaja. Yang terakhir yaitu saya akan juga mengenalkan pengaruh makanan terhadap tumbuh kembang pada remaja. Di sini untuk perkenalannya saya menjelaskan gizi, kemudian di sini juga ada tumbuh kembang remaja pada tinggi badan. Pada saat pubertas itu remaja akan 10-20% penambahan tinggi, sedangkan berat badan 25-30%. Di sini juga saya akan menjelaskan asupan zat gizi makro mikro, menjelaskan peranan gizi, menjelaskan interaksi zat gizi dan organ tubuh. Dan di sini asupan gizi remaja 10-15 tahun, di sini ada energi, kemudian ada vitamin dan mineral. Dan di sini untuk asupan gizi remaja 16-18 tahun. Kemudian di sini saya juga menjelaskan masalah gizi remaja Indonesia, yaitu ada obesitas, wasting, stunting, kekurangan zat gizi makro dan mikro. Contohnya anemia. Di sini adalah persentase masalah gizi remaja. Obesitas ada 16% di usia 13-15 tahun dan 13,5% pada remaja usia 16-18 tahun. Kurus pada usia 16-18 tahun ada 8,1%. Kemudian yang sangat kurus 8,7% pada remaja usia 13-15 tahun. Kemudian berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%, yang artinya 3 hingga 4 dari 10 remaja menderita anemia.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tumpeng gizi seimbang. Saya juga akan menjelaskan isi piringku. Kemudian saya juga akan menjelaskan komposisi tubuh. Kemudian saya akan menjelaskan penyebab masalah gizi remaja di Indonesia. Ini ada kebiasaan makan yang buruk, pemahaman gizi yang keliru, kemudian kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu. Terima kasih. Baiklah, inilah presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Nia atas presentasinya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau memberikan kritik dan saran terkait materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nia? Dipersilahkan. Mbak Wulan, saya izin memberikan saran ya. Baik, silahkan Mbak Irfana. Mbak Nabila, aku mau ngasih saran tadi yang di bagian vitamin, mineral, sama apa ya tadi, pokoknya bagian yang banyak banget itu loh Mbak. Oh iya, di bagian asupan gizi. Nah ini kan banyak banget ya Mbak. Aku punya saran gimana kalau ngambilnya itu yang dia diperluin tubuhnya itu banyak gitu loh Mbak. Jadi nggak perlu semuanya dimasukin. Kayak misalnya protein, lemak, karbohidrat, serat air, sama kalsiumnya mungkin 2 atau 3, vitaminnya juga 2 atau 3 aja Mbak. Karena kalau kebanyakan nanti mungkin malah akan di-skip kan pas ditontonnya gitu sih Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Mbak Irfana. Selanjutnya untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ditambahkan terkait materi dari Mbak Nia, dipersilakan. Kalau tidak ada, saya ya Mbak Nia izin memberikan saran sedikit. Jadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Ali sebelumnya, kalau ini sebaiknya materi yang kita buat, konten video yang kita buat ini kan sebaiknya fokus biar lebih enak ditonton, tidak kemana-mana pembahasannya seperti itu. Mungkin kalau di masalah gizi remaja sendiri bisa Mbak Nia ambil salah satu masalahnya apa. Mungkin kalau untuk anak-anak remaja sekarang menganggapnya kan kebanyakan kayak kalau langsing atau kurus itu ideal kayak gitu. Jadi padahal sebenarnya langsing atau kurus itu juga sebenarnya masalah gizi loh gitu. Jadi mungkin bisa lebih fokus Mbak Nia memaparkan tentang mengedukasi tentang kalau langsing sama kurus itu nggak selamanya ideal. Ternyata ada masalah terkait gizinya tuh seperti ini. Mungkin saran dari saya seperti itu Mbak Nia. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada kritik saran atau yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin tidak ada. Selanjutnya untuk Bapak Ali dipersilahkan. Maaf Pak, masih di mute. Ya, terima kasih Mbak Eka ya. Saya Eka lagi itu. Namanya Eka Cahyaningsih. Wulandari ya, Wulan ya. Iya Pak. Oke ya. Jadi ya ini bagus ya, judulnya bagus untuk remaja ya. Ini karena remaja kan biasanya ya sedikit bahasa Inggris gitulah ini ya. Jadi ini bagus ya. Ya semuanya sih bagus tadi ya. Cuma nanti perlu ada beberapa. Ya saya bukan nyalah-nyalaki terus ini, wah. Nyalaki terus gak ada yang dipuji nih. Enggak, tadi itu dari awal itu bagus semuanya gitu loh. Ada polesan sana sini ya. Ini. Jadi mulai dari nomor 10 itu Mbak. Slide ke-10 Mbak. Coba Mbak. Ya, itu mulai dari sini gitu loh.
ya. Ini jadi Mbak Nia lagi ya, Nabila Radenia, undang-undangnya Mbak Nia, Mbak Nabilia kan ya. Ya udah ya, ini ceritakan tapi membahasnya satu aja gitu loh, mau obes atau mau stunting atau mau wasting atau mau kekurangan gizi mikro atau makro, ini ya, ini itu aja yang dibahas ya, ini. Jadi enak fokusnya gitu loh. Ya tadi yang disampaikan Mbak Ulan itu ya. Ini umpamanya obes ya. Ini ya kalau stunting itu kok pada remaja itu kok enggak anu ya. Ya kalau sudah pendek remaja seperti Anda itu kan sudah tidak tumbuh lagi itu ya. Kalau 149 ya 149 enggak bakalan naik-naik lagi itu ya. Ini ya seperti saya itu ya. Ini saya nggak pernah ketemu ya. Tinggi saya tuh tingginya Mbak Jihan, Mbak Nabila itu berapa saya nggak tahu. Ya ini jadi salah satu aja Mbak gitu loh ya. Ini jadi nanti difokuskan ya. Ini yang tren pada remaja sekarang itu ya. Ini mau kurus tapi tidak sehat atau mau obes ya. Ya ini, dan nanti ke bawahnya ya isinya pencegahan aja gitu loh. Ini dari makanannya, dari anu. Tentunya kalau memilih antara stunting sama obes kan beda, atau wasting itu kan beda. Ya tahu nanti apa arahnya kan beda. Itu Mbak. Ya jadi nanti tetap itu judulnya itu begitu ya. Tapi nanti ke bawahnya mungkin perlu ditata kembali sesuai dengan fokusnya. Ya, ditambah dengan hasil-hasil. Tadi kan sudah cerita Anda nanti pakai hasil-hasil penelitian, pakai textbook dan lain sebagainya. Jadi nanti itu. Ya, itu Mbak ya. Jadi baguslah itu. Semuanya bagus ya, nanti diperbaiki ya. Jadi nanti kita punya berapa? Punya 13 atau 12 ya video yang menarik sekali ya, yang jadi kebanggaan Anda sekalian. Ya nanti bisa kemarin di hak ciptakan ya, ini saya nggak tahu nanti lewat Undip ya, lewat Undip nanti ini bisa nggak gitu loh ya. Ini itu kan ada yang ngurusi Haki kan di Undip itu kan gitu loh, siapa nggak tahu itu, tapi ya nanti lewatnya Bu Neno aja atau Bu Gemala gitu loh. Ini tentunya kontennya yang baik tadi gitu ya Mbak Nabila ya, ini bisa diteruskan itu. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak atas sarannya dan teman-teman. Baik, terima kasih untuk Bapak Ali. Mohon maaf Pak, ini 5 aja yang maju Pak, cukup? Iya, satu lagi aja nggak apa-apa sih. Oh, satu lagi. Iya. Baik, terima kasih. Untuk presentator selanjutnya adalah Mbak Caca Nailil. Untuk Mbak Caca dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Saya izin share screen, guys. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ali dan teman-teman. Saya Caca, izinkan saya untuk memaparkan sedikit tentang materi video yang akan saya buat nantinya. Di sini saya mengangkat tema tentang wasting pada balita. Untuk pokok bahasannya, yang pertama ada definisi dan klasifikasi, yang kedua ada prevalensi dan
prevalensi dan target pemerintah, lalu ketiga pengukuran antropometri, yang keempat penyebab dan dampak, yang kelima rekomendasi gizi, dan yang terakhir strategi pemerintah. Jadi definisinya penurunan berat badan yang akut dan parah karena seseorang tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan dan atau karena penyakit infeksi yang menyebabkan mereka kehilangan berat badan. Ini definisi menurut WHO. Lalu Wosting sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kurus dan sangat kurus. Yang kurus ini apabila lingkar lengannya lebih dari sama dengan 115 mm sampai dengan kurang dari 125 mm dengan Z-score kurang dari min 2 standar deviasi sampai dengan lebih dari min 3 standar deviasi. Sedangkan untuk kategori sangat kurus yaitu lingkar lengannya kurang dari 115, Z-score kurang dari min 3 standar deviasi, lalu ada bilateral pitting edema dan termasuk marasmus kwashiorkor. Di sini untuk prevalensi menurut Riskesdas tahun 2018 bisa kita lihat bahwa untuk prevalensi sangat kurus ini lumayan menurun dari tahun 2007, 2013 sampai 2018, sedangkan untuk prevalensi kurusnya ini penurunannya tidak signifikan. Bahkan pada tahun 2013 sampai 2018 ini penurunannya hanya 0,1. Jadi di sini rencananya yang saya angkat itu lebih ke balita yang kurus. Kalau di sini target pemerintahnya itu jadi untuk Wosting pada anak usia 0 sampai 59 bulan itu untuk target RPJMN-nya itu sebanyak 9,5%, di mana pencapaian di tahun 2018 itu masih belum memenuhi target. Yang pertama itu ada pengukuran antropometri. Jadi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya mengklasifikasikan anak itu masuk ke dalam kategori kurus. Sini ada perhitungan Z-score-nya, apabila nilai individu lebih dari nilai median, kurang dari nilai median, atau sama dengan nilai median dengan klasifikasinya. Dan juga di sini saya akan masukkan lingkar lengan atas pengukurannya. Untuk acuannya, pengukuran antropometri ini saya menggunakan Permenkes RI nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Kemudian untuk penyebabnya ini, jadi stunting bisa disebabkan karena akses yang buruk ke perawatan kesehatan yang tepat waktu dan terjangkau, lalu ada praktik pengasuhan dan pemberian makan yang tidak memadai, lalu ada ketahanan pangan yang buruk yang dicirikan oleh pola makan monoton dengan kepadatan gizi rendah, pengetahuan yang tidak memadai tentang pola penyimpanan, persiapan, dan konsumsi makanan, dan yang terakhir kurangnya sanitasi lingkungan termasuk akses ke air bersih, sanitasi, dan layanan kebersihan. Untuk dampaknya, Wosting ini dapat menyebabkan turunnya kapasitas imunologis untuk bertahan melawan penyakit, lalu ada infeksi yang berulang, mengurangi dan menghilangkan zat gizi penting dari tubuh, menghambat pertumbuhan anak-anak yang berdampak buruk pada perkembangan mental dan fisik anak dan kapasitas belajar di kehidupan masa depan. Lalu menghambat perkembangan otak dan kognitif, serta pada anak yang Wosting ini berisiko meninggalnya itu 3,4 kali lebih banyak daripada anak dengan gizi baik. Di sini yang lebih saya tekankan itu untuk rekomendasi gizinya. Jadi untuk rekomendasi gizinya bagi anak yang gizi kurang itu dari segi energi itu diberikan makanan tinggi densitas dengan jumlah kalori 1,5 sampai 2 kilokalori per gram dan tidak boleh kurang dari 0,8 kilokalori. Untuk sumber energinya itu berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk lemaknya dianjurkan 35 sampai 45% dari total energi dengan rincian omega 6 PUVA sebanyak 4,5%, omega 3 PUVA 0,0% dan rasio linoleat dan alfa linoleatnya 5 sampai 15. Untuk sumber makanannya itu ada dari makarel, tiram, minyak ikan, kod, sarden, teri, kedelai, tahu, dan telur. Dan yang terakhir untuk sumber proteinnya yaitu mengandung protein digestibility corrected amino acid score yaitu sebesar lebih dari 70%. Untuk sumbernya bisa berasal dari sereal atau kacang-kacangan, susu, dan sumber protein hewani. Untuk tambahannya susu bubuk
dimasukkan karena membantu meningkatkan profil asam amino dan sumber biokalsium dan fosfor yang tersedia. Lalu laktosa ini juga dapat membantu meningkatkan penyerapan mineral dan juga bertindak sebagai prebiotik. Ini referensi yang saya ambil untuk penjelasan lebih jelas dari tabel yang sebelumnya. Selanjutnya di sini ada strategi pemerintah, yaitu strategi pemerintah dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi intervensi terhadap ibu yang memiliki anak atau mungkin ibu yang hamil, dan juga strategi yang diberikan kepada anak. Kalau strategi kepada ibu itu lebih mengarah ke konseling nutrisi, terus konseling gizi, terus monitoring peningkatan berat badan dan nutrition support, dan selain itu juga mikronutrien suplemen, deworming prophylaxis, dan malaria control. Untuk intervensi ke anak itu ada penyuluhan atau penganjuran akan ASI eksklusif, lalu ada complementary food atau makanan tambahan dan suplemen, ada suplementasi vitamin A, fortifikasi terhadap produk makanan yang banyak terdapat di rumah, lalu ada deteksi dini dan perawatan wasting. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Caca untuk presentasi. Selanjutnya, dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan kritik saran untuk terkait materi yang disampaikan oleh Mbak Caca? Dipersilahkan. Mau bertanya, Mbak. Silakan Mbak Nurul. Selamat siang. Izin tanya. Ini Mbak, di PPT belum dijelaskan konsep pengambilan videonya tuh apa, seperti animasi atau presentator, terus itu ini audiensnya pada ibu balita atau siapa Mbak? Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, Mbak Nurul. Untuk konsep videonya sebenarnya saya masih bingung mau narasi yang akan disampaikan oleh saya seperti vlog gitu, atau mungkin mau dibikin animasi. Masih di antara itu sih, Mbak. Masih bingung juga. Dan untuk sasarannya ini lebih kepada awam, ibu-ibu balita yang awam. Oke, terima kasih Mbak Caca atas jawabannya. Sama-sama Mbak. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya atau menyampaikan kritik saran? Dipersilakan. Baik, sepertinya sudah tidak ada. Selanjutnya untuk kritik dan saran oleh Bapak Ali, untuk Bapak Ali dipersilahkan. Terima kasih Mbak Eka, Mbak Ulan. Mbak Caca, wah ini di mana ini? Di mobil ya Mas ya? Iya Pak, tadi hampir ngantar adik berobat di Karyadi sama terus obat. Iya. Gini Mbak Caca, ini segmennya umum ya Mbak? Rencananya sih lebih ke umum Pak, terutama mungkin bagi ibu-ibu balita yang masih di daerah pedesaan gitu kan, mungkin literasinya belum sebaik ibu-ibu yang ada di kota atau ibu-ibu yang mungkin lebih teredukasi gitu Pak. Iya. Oke Mbak, kalau itu pada umum ya, itu harus Anda rubah dengan kalimat yang sederhana. Ya toh, ini tadi kan kalimat-kalimat kata-kata yang saintifik ya, yang mungkin bagi orang awam nggak ngerti gitu ya. Jadi tolong itu nanti dirubah menjadi kalimat-kalimat yang sederhana. Ini ya yang bisa mudah dimengerti, karena segmennya adalah ibu-ibu yang ada di pedesaan gitu loh. Kalau itu ada mahasiswa S2 saya pikir bisa itu ya. Tapi kalau Anda harus menurunkan ya ini tingkat
intelektualitas jadi orang-orang yang awam itu bahasa-bahasa yang tadi bahasa-bahasa ilmiah ya, bahasa-bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh umum itu harus Anda terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Gitu loh ya, ini. Ya, itu. Jadi tolong tadi harus diperbaiki lagi. Yang kedua, lagi-lagi Mbak ya, dari masalah yang ada gitu loh ya. Kemukakan masalahnya gitu. Bukan prevalensinya juga ya. Di samping prevalensinya juga masalahnya yang ada ya. Akibatnya apa yang kalau itu tidak dilakukan. Ini ya, baru Anda intervensi pencegahan ini. Itu Mbak ya. Jadi batas kata poinnya dari tadi ya, posting itu berapa itu ya boleh itu ya. Tapi yang umum Anda kemukakan ya, permasalahan itu ini ya, semakin lama semakin naik atau itu malah turun tadi kan. Tapi dengan turun itu sesuai target enggak? Kalau Anda bicara turun berarti kan bicara tidak ada masalah kan itu kalau turun ya. Sekarang kalau turun itu dibandingkan targetnya berapa itu? Kalau target RPJMN-nya itu gabungan antara yang gizi buruk dengan yang kurus itu 9,5%, sedangkan tadi di Riskesdes itu masih di atas 10 ya Pak? Iya itu, berarti kan biarpun itu ada penurunan, ya toh tetap belum memenuhi target. Ya memenuhi target lah itu kan masalah, ya toh. Nah, kalau Anda hanya mengemukakan masalah prevalensi itu jadi tidak ada masalah loh, itu kan semakin lama semakin turun kan gitu loh. Biarpun turunnya tidak sedrastis ya toh. Ini hanya landai gitu, tapi ada penurunan kan. Ini kalau Anda tidak kemukakan target itu nanti jadi masih ngambang gitu loh. Ini ya. Yang kedua jadi tadi ya, orang itu kalau berminat itu kan ada resiko untuk terkena dianya gitu loh ya. Ini jadi itu yang harus Anda, oh nih loh resikonya kalau Anda begini gitu ya. Ini ya. Pak, saya mau tanya Pak, ini kan tadi saya memasukkan tentang cara pengukurannya, tapi kan saya pikir kalau mengukur Z-score itu mungkin agak sedikit susah dan harus lihat tabel antrop itu, apakah tetap perlu saya masukkan atau di skip aja Pak? Sebentar, selain Z-score apa itu? Ada lingkar lengan. Lingkar lengan atas? Iya, muak tadi toh? Iya. Muak tadi toh? Iya toh? Itu pakai itu aja. Oh. Iya, yang bisa secara praktis dilakukan bisa di masyarakat itu. Kalau pakai Z-score nanti dadak buka tabel sinau 1 SKS lagi kan itu. Iya toh, itu. Lah itu kan nggak praktis itu loh. Jadi kalau di lapangan ya toh bicara tentang masyarakat umum ya, khususnya di pedesaan harus yang praktis gitu loh. Ukurannya ini loh yang praktis gitu loh ya. Ini di samping ada ini yang harus Anda Anda cuma atau di skip aja nggak masalah itu. Oh, gitu ya. Oke, ada lagi. Mungkin pertanyaan saya itu aja sih Pak. Itu ya. Ya. Oke, gitu Mbak Ulan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ali. Pak, saya izin menanyakan terkait UAS Pak. Ini untuk UASnya nggak ada UASnya Mbak. Ya. Kalau untuk waktu yang pastinya untuk pembuatan video Bapak? Ya secepatnya gitu loh. Jangan sampai saya diuber-uber sama akademik nanti ya Mbak Neno. Pak Ali nilainya kayak mana Pak Ali lah? Kalau videonya nggak masuk kan saya nggak bisa bisa menilai itu. Ya ada nilai sih, ada banyak komponen sih yang dinilai gitu. Tapi kan salah satunya kan itu. Iya toh ini. Lah harapan saya itu jangan ya ini dilema juga. Kalau sudah selesai terus tidak diurus itu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Saya pernah dulu ya buat
yang ngolah data ya toh, terus buat manuskrip ya toh, buat artikel, setelah selesai tidak ada yang submit ke jurnal itu. Wah, itu hanya beberapa sih gitu loh yang submit gitu loh. Lah ini harapan saya ya jangan tadi ya hanya untuk menggugurkan kewajiban Anda sebagai seorang mahasiswa yang lulus mata kuliah ini, tapi kan itu kan hak karya Anda ya yang harus diteruskan ke hak cipta gitu. Maksud saya begitu. Gitu ya. Oke, apa nilainya sampai hak cipta keluar atau Anda sudah submit ke hak cipta gitu ya. Itu. Gitu ya. Terima kasih ya, Mbak Wulan, semuanya aja. Ada pertanyaan? Ya, sedikit Pak, izin bertanya. Ya. Jadi Pak, kalau untuk konten YouTube kita ini apakah di awal harus perkenalan diri seperti itu Pak, menjelaskan kalau kami ini dari mahasiswa? Enggak usah, itu kan ada itu ya, mahasiswa. Enggak usah mahasiswa itu ya, nama Anda aja gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Ya, kita ketemu lagi kapan nanti kita diskusikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Nggak ada UAS, ini kalau Bapaknya bilang untuk penilaian sebelum ditagih sama Bu Neno berarti sebelum UAS. Sebenarnya ini kan masuknya bukan tambahan, Mbak. Ini masuknya buat gantiin hari Kamis, ya. Terus nanti pertemuan selanjutnya itu kan untuk yang ganti pertemuan awal itu gitu. Ya, sip. Udah ya ini. Ini sudah ya, jadi SS ya. Udah. Baik teman-teman, terima kasih untuk Mbak Ismi baru muncul. Barusan sampai rumah. Ya. Nanti tak tanyain lagi ya, soalnya Kamis depan udah fix Bapaknya nggak bisa. Oke, nanti tak tawarin lagi, mungkin hari Jumatnya lagi. Ya, oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila saya dengan Mbak Jihan ada salah. Kita cukupkan perkuliahan hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Wulan, Mbak Jihan. Semangat teman-teman buat videonya. Semangat. Ini semuanya. Usahakan revisi. Lamarannya ini bikin masih. Ya, Mbak. Izin live. Oke, Mbak Nia.